Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sugiyarti dengan NPM 19103101201176 ingin menjelaskan tentang metode harga pokok. Pengertian metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Bagaimana diterapkan di perusahaan yang mengolah produknya melalui satu departemen produk dan lebih dari satu departemen produksi. Karakteristik metode harga pokok proses. Yang pertama, produk yang dihasilkan adalah produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari waktu ke waktu adalah sama. Yang ketiga, aktivitas produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi dengan produk standar untuk jangka waktu tertentu. Perbedaan metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Perbedaan antara dua metode pengumpulan biaya produksi tersebut terletak pada: pertama, pengumpulan biaya produksi; yang kedua, perhitungan harga pokok produksi per satuan; yang ketiga, penggolongan biaya produksi; yang keempat, unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Pengertian biaya overhead pada pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead merupakan jenis pengeluaran yang pada semua jenis perusahaan. Biaya ini memiliki peran yang sangat penting pada kelangsungan hidup bisnis maupun perusahaan. Biaya overhead pabrik menurut sifatnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, biaya bahan penolong, yakni bahan yang bukan menjadi bagian hasil produksi maupun bahan yang memiliki nilai lebih kecil ketimbang harga produk secara keseluruhan. 2. Biaya tenaga kerja tidak langsung, yakni tenaga kerja perusahaan yang upahnya tidak bisa diperhitungkan secara langsung pada produk. 3. Biaya pemeliharaan yang meliputi biaya bahan habis pakai, biaya suku cadang, serta harga jasa yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk perbaikan kendaraan, mesin produksi, serta peralatan lain. Cara menghitung biaya overhead pabrik. Biaya overhead mesti dibayarkan terlepas dari pendapatan perusahaan memiliki volume yang besar atau kecil. Dengan biaya ini, perusahaan akan merasa lebih terbantu agar perhitungan di dalam biaya overhead lebih mudah. Maka Anda bisa membagi dua subkategori berbeda yang meliputi manufaktur serta administrasi. Apabila perusahaan memiliki fasilitas manufaktur terpisah dengan permesinan, maka pembagian pengeluaran bisa membantu perhitungan hasil bisnis. Keuntungannya adalah memungkinkan perusahaan dapat mengalokasikan biaya produksi untuk barang di dalam proses produk ataupun produk jadi. Pemisahan BOP manufaktur dengan jenis biaya overhead yang lain akan memungkinkan bisnis melakukan pemeriksaan lebih teliti pada profitabilitasnya. Biaya ini tidak bisa disesuaikan dengan adanya perubahan signifikan dalam manufaktur bisnis. Akan tetapi, overhead manufaktur bisa disesuaikan apabila pemahaman mengenai biaya penyeluruh diukur pada tenaga kerja langsung serta biaya material.
Mendefinisikan serta mengelompokkan BOP yang benar merupakan kunci untuk melacak biaya dengan lebih akurat. Dan yang terakhir, biaya overhead dengan biaya barang dan jasa. Untuk mengategorikan biaya overhead pabrik adalah dengan menanyakan apakah Anda terkait langsung dengan biaya produksi barang atau jasa. Apapun biaya tidak bisa dikategorikan sebagai BOP. Biaya lain selain produksi diklasifikasikan sebagai BOP. Apabila telah diklasifikasikan secara benar, maka Anda pun dapat mengetahui persentase overhead bisnis. Caranya dengan menjumlahkan semua BOP yang mana dibagi berdasarkan bulan, lalu membagi totalnya dengan semua penjualan bulanan. Misalnya, suatu perusahaan mempunyai biaya overhead pabrik sebesar 120 juta, serta menghasilkan sebanyak 800 juta untuk penjualan bulanannya, sehingga dapat menghasilkan persentase overheadnya adalah 120 juta dibagi 800 juta, sehingga anaknya menjadi 0,15. Setelah itu, lipatkan dengan 100 hingga persentasenya adalah 15% dari seluruh penjualan perhitungan. Dengan ini bisa menggambarkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk BOP. Misalnya dalam kasus ini untuk setiap uang yang dihasilkan oleh perusahaan, maka 15%-nya harus dikasuskan untuk BOP. Manfaat lainnya adalah semua kasus BOP semakin rendah persentasenya, maka semakin efektif juga bisnis dalam pemanfaatan sumber daya. Nilai bisnis dapat diukur dengan ragam faktor, termasuk perhitungan lainnya serta persentase BOP. Cara yang paling akurat sejauh ini adalah dengan melacak biaya serta pendapatan yang membuat pemilik bisnis bisa mengukur besarnya efisiensi bisnis. BOP juga terkait dengan pembelian serta membuat pemilik bisnis bisa mengukur besarnya efisien bisnis. BOP juga terkait dengan pembelian serta pembayaran peralatan. Dengan kesimpulan akhirnya terkait dengan biaya overhead pabrik serta bagaimana cara menghitungnya, dengan memperinci biaya ini, maka manfaat-manfaat seperti penentuan harga serta pengawasan terhadap pengeluaran perusahaan akan lebih mudah untuk dilakukan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang metode harga pokok proses dan biaya overhead pabrik. Mohon maaf jika masih ada salah dalam mengucapkan kata-kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.